siang Pak Markus. Selamat siang. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita bersama-sama di sini untuk saya mau mendiseminasikan terkait dengan rumah belajar. Rumah belajar ini merupakan platform pembelajaran dari Pusdatin Kemendikbud yang di dalamnya itu terdapat fitur-fitur, ada fitur utama dan juga fitur pendukung, di mana aplikasi ini bisa kita install juga di HP atau bisa kita akses dengan menggunakan laptop dan juga komputer. Nah, karena ini juga sangat berguna, jadi saya di sini bertemu dengan Bapak karena kapasitas Bapak juga sebagai Pasda Tata Daerah. Jadi ada harapan nanti ketika Bapak bertemu dengan guru-guru di sekolah dampingan itu juga bisa menyampaikan terkait dengan manfaat rumah belajar, dan lebih jauhnya lagi mungkin nanti guru-guru di sekolah dampingan, kemudian juga siswanya itu nanti bisa memanfaatkan terkait dengan rumah belajar. Nah, kemudian selain itu nanti saya ingin mendiseminasikan terkait dengan praktik baik pembelajaran, karena Pak Markus juga sebagai seorang guru di SD Negeri Kameralaja ya, di SD Kameralaja, jadi supaya nanti mungkin sedikit yang saya bagikan terkait praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan anak-anak ini, yang mungkin bisa menginspirasi atau nanti Pak Markus bisa memberikan saran dan juga tanggapan terkait dengan hal yang sudah kami lakukan ini. Oke, jadi yang pertama di sini terkait dengan rumah belajar, saya sudah bagikan brosurnya. Di situ kita bisa lihat ada fitur-fitur utama. Di sini ada 4 fitur, yaitu ada sumber belajar, kelas maya, laboratorium maya, dan juga bank soal. Nah, sumber belajar ini kemarin pada saat pembelajaran di sekolah, saya juga menggunakannya, yaitu salah satu video di dalamnya. Jadi ada karya berupa video, kemudian audio, ada juga seperti yang lain-lain sumber belajar ini ya, ada konten audio, video juga, dan juga konten berupa web ya. Kalau web itu berarti kita harus online, tapi kalau video dan audio kita bisa download dulu. Jadi kalau misalnya di sekolah nanti dampingannya itu tidak bisa mengakses secara online, secara langsung, nanti guru bisa mendownload lebih dahulu video dan juga bahan audionya itu, kemudian nanti bisa digunakan di dalam pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian ada kelas maya. Nah, oke, yang berikutnya terkait dengan kelas maya. Jadi kalau di masa pandemi kemarin ketika pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka langsung, maka ini sangat berguna sekali. Tetapi pada saat sekarang kita sudah tatap muka pun, kelas maya itu masih bisa digunakan. Jadi berikutnya di sini adalah laboratorium maya. Jadi ini merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium. Di dalamnya itu ada misalnya terkait fotosintesis, kemudian juga praktek-praktek lain, dan ini mungkin kebanyakan digunakan untuk anak-anak SMA begitu, yang mereka lebih banyak praktik-praktik sains begitu. Kemudian ada juga fitur bank soal. Nah, fitur bank soal ini kalau misalnya kita sebagai guru, kita mau mencari referensi terkait soal latihan, ulangan, dan ujian, kita bisa masuk di bank soal. Kemudian siswa juga nanti bisa melihat dan mengerjakan soal-soal latihan yang ada di situ secara langsung. Nah, berikutnya terkait dengan fitur pendukung. Untuk fitur pendukung, jadi selain fitur utama tadi ada fitur pendukung, ini lebih kepada referensi-referensi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Misalnya kalau kita ingin mencari bahan belajar terkait budaya, misalnya dalam pelajaran KN atau IPS, itu kita tinggal klik saja peta budaya, nanti ada peta Indonesia di situ, persebaran budayanya, misalnya dari Provinsi Aceh sampai ke Papua, itu nanti tinggal diklik dan di situ ditampilkan terkait dengan ragam tarian daerahnya, senjata tradisional, dan lain-lain. Kemudian untuk buku sekolah elektronik, jadi di sini kadang-kadang kita walaupun menggunakan kurikulum merdeka seperti sekarang, itu kita bisa menggunakan buku referensi, itu dari sumbernya dari BSE atau buku sekolah elektronik, dan ini tersedia dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Berikutnya ini yang membuat anak-anak seru sekali, terutama kalau anak SD itu di kelas 6, karena mereka belajar tentang tata surya ya. Di tata surya itu di sini ada tentang wahana jelajah angkasa. Nah, di situ menariknya ada simulasi menggunakan semacam teleskop begitu. Jadi siswa tinggal klik saja alamatnya di sini, wahana jelajah angkasa. Kemudian nanti mereka seolah-olah melakukan simulasi melihat luar angkasa itu. Itu keren sekali kalau menurut saya sih gitu. Jadi anak-anak itu mendapatkan pengalaman yang berbeda. Kemudian ada karya bahasa dan sastra. Nah, Pak Markus sebagai seorang pasda literasi, terutama di kelas rendah, itu pasti membutuhkan bahan-bahan terkait dengan literasi begitu. Jadi ini di dalamnya itu ada berupa puisi, antologi, kemudian cerita rakyat, dan itu bisa digunakan juga dalam kegiatan pembiasaan literasi 15 menit sebelum pembelajaran atau ketika Pak Markus mendampingi guru-guru di kelas rendah itu terkait dengan bahan-bahan literasinya. Kemudian ada PKB. Nah, ini yang tadi saya jelaskan dengan kegiatan simpatik itu.
dengan pembelajaran berbasis TIK. Nanti tinggal mengunjungi alamatnya, itu di Simpatik. Nah kemudian ini saya dan Pak Markus ini hobi nulis nih, jadinya ini ada blog pena. Jadi kalau blog yang biasa saya buat itu kan blog pribadi, tapi dari kementerian ini ada juga blognya, yaitu blog pena. Di situ isinya ya artikel, opini, dan juga ada berita, terus ada foto-foto, semuanya tuh terkait dengan rumah belajar, terkait dengan teknologi. Nah berikutnya ini yang anak-anak sudah coba juga kemarin, yaitu EduGame. EduGame di sini isinya itu game atau permainan edukasi. Itu anak-anak bisa langsung mengakses, memainkan di situ. Dan menariknya ini game-game ini sudah dihubungkan dengan topik materi pelajaran. Begitu. Jadi bukan hanya game yang bersifat hiburan, tetapi melalui game ini anak-anak juga bisa mendapatkan pengetahuan sambil belajar gitu. Nah kemudian ini yang terbaru yaitu ada augmented reality. Jadi augmented reality ini merupakan media pembelajaran digital. Jadi kalau misalnya kita sudah install aplikasi ini rumah belajar, di situ tinggal klik augmented reality. Kemudian misalnya di sini ada kertasnya yang disebut dengan marker, tinggal arahkan HP kita ke marker itu, nanti dia objek itu akan muncul menjadi objek 3 dimensi. Jadi akan ada misalnya gambarnya, markernya di sini tentang jantung. Kita arahkan HP kita ke gambar jantung, nanti jantungnya itu muncul gitu. Lalu anak-anak bisa perbesar, perkecil, bolak-balik seperti itu gitu. Nah jadi ini terkait dengan fitur utama dan fitur pendukung yang ada di rumah belajar. Sekarang saya akan menyampaikan dari yang tadi semua fitur yang sudah disampaikan itu, ada salah satu fitur yaitu sumber belajar yang sudah saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kemarin, yaitu sumber belajarnya. Nah sumber belajar yang saya ambil itu terkait video untuk mata pelajaran IPAS di kelas 4 itu tentang siklus air. Nah jadi untuk bisa menggunakan itu saya juga mengintegrasikan dengan model pembelajaran inovatif yang disebut dengan model Soleh. Nah Soleh mungkin kita baru-baru dengar ya gitu. Jadi selama ini mungkin model-model pembelajaran kooperatif atau mungkin model pembelajaran inquiry, discovery itu kan yang sudah seperti biasa. Tapi ada juga ini yang memang itu juga termasuk yang inovatif, tetapi ada juga Soleh. Jadi saya coba ini, Soleh itu adalah self-organized learning environment. Jadi maksudnya di sini anak-anak itu nanti akan mengaktifkan diri mereka, baik itu secara kelompok maupun individu, karena guru-guru itu nanti betul-betul hanya sebagai fasilitator. Nah, apa yang dilakukan guru dalam persiapannya? Tentunya tadi yaitu menyiapkan sumber belajar yang nanti akan digunakan oleh anak-anak selama belajar. Untuk model pembelajaran inovatif Soleh ini ada beberapa sistem atau tahapan pembelajaran. Yang pertama itu memberikan pertanyaan kepada siswa. Contohnya ketika misalnya tadi membahas siklus air, jadi di awal itu saya tanya, misalnya kalian melihat gambar bunga yang ada di dalam pot itu kan pasti butuh air. Nanti itu dikembangkan dengan pertanyaan, selain tumbuhan itu kira-kira apalagi yang butuh air. Kemudian kalau misalnya kebanyakan itu yang membutuhkan air, berarti nanti kebutuhan airnya banyak. Terus besok atau lusa itu apakah persediaan air itu tetap ada atau seperti apa begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya lontarkan di awal supaya mereka itu nanti cenderung untuk bagaimana saya mendapatkan informasi terkait dengan hal itu. Kemudian yang tadi di bagian perencanaan, selain menyiapkan sumber belajar, kita menyiapkan rancangan terkait dengan asesmen. Contohnya berkaitan dengan pertanyaan tadi, kita siapkan semacam lembar kerja. Nah lembar kerja inilah yang akan membantu siswa bagaimana nanti menggunakan sumber belajar yang ada itu untuk mencapai tujuannya, tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu setelah diberikan pertanyaan, lalu anak secara aktif misalnya berkelompok mereka melihat tayangan videonya. Kemudian dari situ mereka melakukan eksplorasi dan investigasi dengan bantuan lembar kerja. Nah guru di sini pada sintaks yang keempat butuh melakukan monitoring. Kenapa perlu dilakukan monitoring? Karena ingat bahwa anak-anak itu yang lebih aktif dalam menggunakan sumber belajar. Jadi jangan sampai pada saat pembelajaran kita menemukan konsep-konsep yang mungkin perlu diberikan penguatan lagi oleh guru. Jadi guru di sini memberikan monitoring begitu. Guru melihat bagaimana anak-anak selama proses diskusinya, selama mereka mengeksplorasi dan menginvestigasi sumber belajar yang ada. Nah kemudian setelah siswa mengerjakan lembar kerja, mereka melakukan presentasi. Kelompok lain bisa saling menanggapi, dan di situ juga kesempatan guru untuk bisa memberikan tanggapan. Itu kemudian ditutup dengan kegiatan refleksi dan evaluasi bersama. Jadi sebetulnya kelebihan dari model Soleh di sini adalah bagaimana guru itu betul-betul memberikan kemerdekaan kepada siswa. Ini kan sesuai dengan
prinsip dari kurikulum merdeka kan, di mana guru itu memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi gaya belajar mereka, minat mereka begitu. Jadi di situ jelas sekali guru itu hanya sebagai fasilitator. Nah, jadi kenapa saya merekomendasikan model pembelajaran inovatif Soleh ini? Karena memang di situ tadi kelebihannya itu jelas, ya, sesuai dengan prinsip pembelajaran di kurikulum merdeka. Nah, jadi seperti ini Pak Markus. Nah, nanti ada videonya, video praktik baik ini, jadi kita bisa lihat bersama. Mungkin dari yang saya sampaikan tadi, Pak Markus memberikan tanggapan atau mungkin usul saran atau mungkin juga masa tertarik dengan ini sehingga mau mencoba, ya silakan disampaikan. Iya, memang ini kan saya baru dengar juga di metode ini. Terus selama ini kan yang biasa-biasa kita pakai. Tapi kalau dari pemaparan ini tadi saya senang karena memang maksudnya hampir terintegrasi dengan Merdeka Belajar ini. Maksudnya memberikan ruang kepada anak